Oke, jadi kita lanjut, tadi bagaimana kemudian, peluang ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran untuk kemudian menghadirkan konten-konten baru yang positif, yang beragam, yang segmented begitu ya, sesuai dengan minat dan, keinginan pemirsa kita? Ya, ada satu harapan dan cita-cita besar bangsa ini, yakni mewujudkan demokratisasi penyiaran yang hingga hari ini masih butuh perjuangan dengan diversity of content dan diversity of ownership. Kalau pertanyaannya tadi manfaatnya sejauh mana dengan keberagaman konten, tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang hari ini masih terjejali dengan Jakarta sentris program-programnya. Sehingga dengan kehadiran konten-konten baru, lembaga-lembaga penyiaran baru, setidaknya ini bisa menjadi oase di tengah gurun pasir akan kerinduan masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan program-program yang secara proximity lebih dekat dengan kehidupan masyarakat lokal di berbagai daerah. Ingat, Indonesia bukan hanya Jakarta saja, Indonesia bukan hanya 12 kota Asia Nielsen saja, tapi Indonesia adalah negara yang sangat luas, berpuluh-puluh pulau dan juga 34 provinsi yang sesungguhnya ini harus bisa diakomodir dalam sebuah layar kaca yang bernama televisi. Jadi era televisi digital ini menjawab kerinduan Indonesia akan kehadiran program-program dan konten-konten yang baru. Begitu Mas Wahyu. Baik, sejauh ini sudah berapa banyak kemudian pelaku konten daerah yang mulai mendaftarkan untuk bisa mendapat, akses gitu ya, di layanan TV digital ini? Ya, ini juga jadi catatan penting bagi pemerintah. Satu sisi, pemerintah ingin melakukan transformasi, percepatan era televisi digital ini, tapi dalam aspek administrasi ini sangat butuh kerja keras lagi Ya, pemerintah ya. untuk mendukung televisi-televisi lokal untuk berkreasi. Contoh saja, Mas, bagi televisi lokal yang sudah sangat semangat untuk pindah, tapi syaratnya ini butuh waktu yang sangat lama Ya. sekali, apalagi ini waktunya kan tinggal beberapa bulan saja. Harusnya undang-undang cipta kerja yang notabene adalah untuk bisa mempercepat proses investasi, kemudahan perizinan dan lain sebagainya, ini harus di-capture dengan baik oleh pemerintah agar proses-proses perizinan dari televisi analog yang mau simulcast Ya, ya. itu lebih cepat lagi, apalagi televisi baru yang sudah sangat tertunda lama ini. Hmm, oke, baik. Jadi ada beberapa catatan tadi kemudian yang disampaikan kepada pemerintah untuk secara administrasi dirapihkan dan, untuk mempercepat begitu ya proses bagaimana pendaftaran teman-teman yang ingin, memasuki, TV digital ini. Saya akan ke KPI, Mas Agung, kita tahu juga, saat ini begitu ya, banyak sekali mungkin, Jakarta sentris yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eris dan juga, merelay program-program begitu ya, dari Jakarta, di daerah hanya direlay saja gitu, tidak kemudian dimasukkan konten daerah. Bagaimana pengawasannya terhadap perilaku tersebut dan juga tadi, soal administrasi apa kemudian bisa dibantu oleh KPI terkait, penyedia konten agar bisa segera, masuk ke TV digital ini? Ya, di PP Postal Siar, ini PP yang baru merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada peraturan pemerintah Postal Siar terkait dengan konten lokal. Di dalam pasalnya ditulis bahwa maksimal kewajiban lembaga penyiaran berjaringan itu harus mengisi 10% dari total tayangan per hari dengan konten lokal. Nah, konten lokal ini KPI mendefinisikannya sebagai pertama konten yang isinya itu adalah terkait dengan lokalitas atau daerah tempat TV tersebut bersiaran. Yang kedua, diproduksi di daerah. Tujuannya apa? Tujuannya agar menumbuh kembangkan industri kreatif di daerah. KPI itu mengevaluasi setiap hari ya, karena kami mempunyai aplikasi yang dapat memantau konten lokal. Nah, nanti KPI daerah yang ada di provinsi itu akan memberikan laporan ke KPI pusat. Ya. Tayang nggak 10%-nya? Nah, kalau nggak tayang, maka KPID berhak menegur lembaga penyiaran yang ada di daerah tersebut. Kalau tadi ditanya administrasi itu bagaimana? Ya. Ya, ini kan juga keluhan dari teman-teman ATSDI. Nah, ini pemerintah harus luas sebetulnya dalam mengakomodasi semua kepentingan.
terutama di daerah-daerah 3T. Kalau daerah Jakarta atau daerah Nielsen mungkin sudah terlalu full ya, peminatnya banyak banget. Tapi daerah-daerah lain ini juga perlu luas, artinya perlu kemudian membuka alternatif atau peluang agar semua potensi yang bersiaran selama itu legal, memenuhi aspirasi lokal, dan bisa menambah kas negara itu dibuka. Ini baik banget orang yang kemudian gini, WA saya nggak tahu dapat dari mana tuh nomor telepon saya, kadang-kadang telepon, Pak kami ingin ini Pak buka TV baru. Wah, tanya Kominfo deh, saya bilang belum dibuka tuh, nunggu November 2022. Saya sering bilang gitu terus. Jadi sekarang lagi ada penataan, nanti kalau udah kelar baru teman-teman boleh buka. Nah saya lihat memang di sebagian besar masyarakat itu ada antusiasme untuk mengembangkan penyiaran. Baik. Nah ini memang kembali lagi kepada Kemkominfo untuk, ya saya pikir sosialisasi oke, membuat peta, master plan oke, cuman juga dipikirkan tentang hal-hal yang mendesak tadi, ya. Bagaimana kemudian, ini ada juga nih gubernur udah WA saya di suatu provinsi, Pak saya pengen buka TV baru gimana? Coba deh tanya Kominfo, kayaknya sih belum bisa tuh Pak, nunggu dulu nih. Nanti saya akan lempar gitu ya ke Pak Marvel untuk kemudian ditanggapi beberapa masukan dari Mas Agung tadi. Tapi kita harus jeda dulu ya, Mas Agung dan juga Bapak-Bapak sekalian, kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.